Ditlantas Polda Banten gelar sosialisasi penegakan hukum Zero Over Dimensi dan Overload atau ODOL 2023 bersama Aptrindo Banten, Dinas Perhubungan, BPTD Provinsi Banten, dan perwakilan pemilik barang di Aula Serbaguna Polda Banten Kamis 10 Maret 2022. Turut hadir dalam acara Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Budi Mulyanto, Kadishub Provinsi Banten Tri Nurtopo, Kepala BPTD Provinsi Banten Budi Santoso, dan Ketua DPD Aptrindo Banten Syaiful Bahri beserta para pengusaha angkutan dan pemilik barang. Sosialisasi ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah yang tengah mendorong kebijakan bebas truk kelebihan muatan atau ODOL pada tahun 2023 mendatang. Dirlantas Polda Banten Budi Mulyanto mengatakan terdapat beberapa masalah dari truk kelebihan muatan tersebut, diantaranya adalah masalah visi keselamatan dan keamanan serta kelancaran lalu lintas. Kemudian menyangkut masalah ekonomi dan sosial yang turut jadi pertimbangan utama. Namun Budi Mulyanto mengaku tidak bisa bekerja sendirian untuk menuntaskan masalah ODOL. Perlu sinergi antara semua pihak, baik itu dari Aptrindo, pemilik barang, dan pemerintah itu sendiri. Ketua Aptrindo Banten Syaiful Bahri mengaku mendukung penuh penegakan Zero ODOL 2023 dan dalam waktu cepat pihaknya akan melakukan komunikasi dan koordinasi ke semua stakeholder baik itu para pengusaha truk dan pemilik barang agar program Zero ODOL bisa menjadi program yang bisa dipahami bersama. Teman-teman media sekalian, agenda hari ini adalah tataran tindakan kepolisian preemptif bahasanya. Tapi kalau bahasa keren kita bertiga adalah kita bersosialisasi, bersinergi mewujudkan Banten bebas odol di tahun 2023. Di mana odol itu harus ditangani hulu dan hilir, tidak bisa tergantung kepada Aptrindo, pengusaha angkutan, tidak, tapi pemilik barang pun juga ikut berkontribusi melaksanakan bebas odol di tahun 2023. Dia dimulai dari tahap-tahap sekarang ini, sosialisasi. Nanti dari penjabaran sosialisasi ini salah satunya adalah pemilik barang bisa mengevaluasi seperti bilang Pak Tri tadi, yaitu terkait dengan menghitung kembali komponen-komponen angkutan barang dalam produktivitas perusahaan. Demikian, teman-teman. Titik-titiknya pelanggaran ODOL itu di mana aja Pak, Banten ini? Saya kira tidak usah saya mendeskripsikan, teman-teman sudah melihat merata. Jadi tidak hanya titik, bisa kita dibilang jalan kabupaten, hampir setiap kabupaten ada, ya kan? Jalan provinsi apalagi jalan tol. Nah, teman-teman sudah bisa melihat kondisi faktual yang ada di lapangan. Pak Dir, dari pengusaha truk dan pemilik barang sendiri kan punya keluhan masing-masing terkait ODOL ini. Agar kedua belah pihak ini puas terkait penerapan ini gimana Pak? Seperti tadi ya, tadi ada pertanyaan yang bagus dari yang salah satu pengusaha ternak tadi ya. Apa yang harus dilakukan pengusaha? Ya, seandainya saya melihat diri saya seorang pengusaha, akan dua hal saya lakukan. Yang pertama adalah saran rekomendasi Pak Kadishub Provinsi tadi Pak Tri. Yang pertama adalah tentunya kita harus mereview lagi dong, melihat ke belakang lagi, kita audit lagi berapa komponen biaya sebenarnya yang dari barang terdistribusi. Karena seperti itu ya, karena odol ini mau nggak mau, suka tidak suka, tahun 2023 tetap dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua ya tentunya sudah mulai beradaptasi, kita sudah berevolusi lah istilahnya, ya kan, mengurangi ya pelanggaran overload, overdimensi tadi. Tentunya tidak bisa secara general seperti kita memudahkan memasak makanan sesuatu, tidak, tapi pelan-pelan layaknya sudah harus berbuat dan berubah seperti juga disarankan Pak Syaiful Ketua Aptrindo tadi. Terima kasih. Pak Syaiful, untuk Aptrindo sendiri secara teknis apa yang bakal dilakukan oleh pengusaha dan para pemilik truk agar kedua belah pihak ini sinkron untuk melaksanakan ODOL 2023 Pak? Ya, kita pentahelik ya. Jadi menjaga usaha untuk komunikasi, koordinasi dengan semua stakeholder supaya program ini bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama ya. Karena ada hal-hal yang harus dijaga supaya semua secara umum logistik di Banten bisa berjalan dengan baik. Pak, tadi disebutkan 90% itu Pak dari kacamata, seperti apa Pak melihatnya? Ya memang faktanya kan produk masa lalu yang memang terjadi memang secara bias itu kan memang rata-rata dari dimensi lah ya. Dimensi memang kan baknya itu lebar-lebar dan tinggi-tinggi.
itu sebagian besar. Setelah berlaku odol ini barulah penahan karena tidak bisa membuat truk bak dengan dimensi yang lebih besar lagi gitu kan. Produk masa lalu kan otomatis kan jumlahnya bukan ratusan ribu atau jutaan gitu kan. Khususnya angkutan truk gitu kan. Itu aja. Kalau Aprindo kerap kali dirugikan Pak karena sering dituduh gitu? Ya, makanya saya tegaskan bahwa tidak semua berkendaraan yang berjalan, yang berkegiatan di Banten itu kan baik yang di tambang atau daerah kabupaten kota yang lain anggota kita sebagian besar itu berkegiatan di pelabuhan dan industri. Sedangkan kayak contoh di AJLS, kemudian di Tangerang dan lain sebagainya itu adalah dari tambang yang notabene adalah bukan anggota kita. Makanya saya sering bilang ke Pak Kadishub, Pak Kepolisian, silakannya ditindak itu gitu kan. Toh itu nggak terlalu mengganggu logistik ini juga nasional. Banten lah. Proses penanganan odol sendiri sudah dimulai semenjak 2017 dan Zero Odol akan diberlakukan secara serentak mulai 1 Januari 2023. Semua pihak yang hadir berkomitmen untuk mewujudkan Zero Odol 2023 nanti. Dari Serang, jurnalis Sanet News mengabarkan.